Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi, kasih karunia Tuhan. Silakan anak-anak untuk sekolah minggu. Dan apabila anak-anak bisa ditinggal, silahkan orang tua kembali ke gereja ya. Kami sangat senang, saya sangat senang saudara semangat dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Dan inilah yang dirindukan, inilah yang diinginkan Tuhan bagi anak-anaknya, bagi gerejanya, yaitu memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik, tema khotbah hari ini yaitu berdoa dengan berani. Wow, berdoa dengan berani. Kalau saudara melihat di dalam Galatia, tidak usah di dalam Galatia pasal yang kelima, di sana ada 9 buah roh. Khususnya mulai dari ayat 22 sampai 23, di sana ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wah, bagus sekali ya. Ada 9 buah roh. Namun saudaraku, ada satu sifat selain 9 buah roh. Ada satu sifat yang Allah ingin temukan bagi gerejanya. Ada satu keinginan, ada satu sifat yang Allah ingin dapatkan bagi saudara dan saya. Yaitu Allah ingin menemukan satu sifat, yaitu berani. Berani. Berani di sini bukan seperti Daud. Bagaimana dia berani melawan Goliat. Petrus dan Yohanes ketika disidang di mahkamah agama, dia berani menyampaikan apa adanya. Walaupun itu bagus. Tetapi yang perlu saya angkat yaitu berdoa dengan berani. Meminta dengan berani. Nah, seringkali seperti tadi pagi saya katakan, seringkali kita terpaku, terbelenggu dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya tidak berani menyalahkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Khususnya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekali lagi saudaraku, ayat ini tidak salah. Dan saya tidak berani menyalahkan. Tetapi saudaraku, ada satu harapan, ada satu keinginan Tuhan di dalam doa. Bukan hanya berikanlah kepada kami makanan, berikanlah kepada kami berkat yang secukupnya. Allah ingin kita bukan hanya menikmati yang secukupnya. Walaupun sekali lagi ini tidak salah. Allah tidak ingin kita hanya menikmati yang pas-pasan. Tetapi Allah ingin kita menikmati lebih daripada cukup. Amin saudara. Yaitu kita dalam kelimpahan. Nanti kita akan melihat saudara. Apa tujuan Tuhan? Kok sampai kita bukan hanya doa, hanya secukupnya, hanya pas-pasan. Tetapi harapan Tuhan, keinginan Tuhan. Kita juga ingin hidup di dalam kelimpahan. Karena Alkitab pun juga memberikan satu janji. Kita lihat. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan katanya sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Artinya apa? Bukan hanya cukup saja yang Tuhan siapkan. Bukan hanya secukupnya saja yang akan Tuhan berikan. Bukan hanya pas-pasan saja yang akan Tuhan beri. Tetapi ayat ini mengatakan aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Nanti sekali lagi
Apa tujuan Tuhan dengan janji ini? Apa harapan Tuhan dengan janji ini? Tentu kita ingat ayat di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Ayat ini sudah ngelontok, ayat ini sudah hafal khususnya bagian B. Yesus datang bukan hanya menyelamatkan saudara. Yesus datang bukan hanya memindahkan kita, hidup kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini dengan jelas mengatakan, aku datang agar engkau memiliki hidup. Dan hidup dengan segala kelimpahan. Amin saudaraku. Jadi apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami itu sama sekali tidak salah. Tetapi saya rindu, saya ingin saudara jangan hanya terfokus, terikat dengan doa itu. Sehingga seperti tadi secukupnya. Padahal ada janji Tuhan, ada harapan Tuhan. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya menyelamatkan kita. Tetapi hendaknya kita membeli hidup dengan segala kelimpahan. Amin saudara. Tetapi untuk alami janji-janji Tuhan ini, yaitu hidup dengan segala kelimpahan, kita perlu berdoa dan bukan hanya sekedar berdoa. Tetapi kita harus berdoa dengan berani. Ini, kita perlu berdoa dengan berani. Apa itu arti berdoa dengan berani? Yaitu berdoa yang bukan biasa-biasa. Apa itu arti berdoa dengan berani? Berdoa yang tidak umum. Berdoa yang ekstrim. Berdoa yang spektakuler, saudaraku. Berdoa yang radikal. Sering saudara, seringkali kita mengira bila kita berdoa seharusnya kita tidak minta terlalu banyak. Sering kita mengira kalau berdoa itu tidak perlu minta terlalu banyak. Yang penting cukup saja. Sebab bisa dianggap rakus, sebab juga bisa dianggap serakah. Ini sering kita punya prinsip sebegitu saudaraku. Kita minta biasa-biasa saja. Yang umum-umum saja. Kalau minta tidak umum itu dianggap aneh. Nah saudaraku, sekali lagi saya mau kasih tahu mengapa kita perlu berdoa secara radikal. Mengapa kita perlu berdoa bukan hanya sekedar cukup. Mengapa kita perlu berdoa dengan berani? Karena sekali lagi firman Tuhan mengatakan, kalau kita hanya minta yang sedikit, itulah yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Kalau kita minta yang sederhana, itulah yang akan dilakukan oleh Tuhan. Padahal janji Tuhan tadi dikatakan agar engkau hidup dengan hidup segala kelimpahan. Sekali lagi, apa menjadi berkat. Ini intinya. Karena apa? Kalau kita hidup pas-pasan hanya untuk diri kita sendiri. Perhatikan ya. Kalau kita hanya hidup pas-pasan hanya untuk diri kita sendiri, keinginan untuk menjadi berkat ada. Impian untuk membantu orang lain ada. Tetapi karena kita tidak memiliki, saudaraku, hanya untuk sendiri, kita tidak bisa berbuat sesuatu. Tadi pagi saya katakan, kita berdoa untuk orang lain. Tuhan, berkati orang itu agar orang itu bisa beli beras. Itu bagus. Kita berdoa kepada orang lain, Tuhan, berkati orang itu agar orang itu bisa membeli buku untuk anak-anaknya, bisa membeli sepatu untuk anak-anaknya. Ini bagus dan tidak salah. Tetapi ada doa
aku jawaban doa bagi orang lain. Amin, saudara. Jadikan aku jawaban doa. Kita bisa menjadi jawaban doa bagi orang lain kalau kita hidup dengan segala kelimpahan. Karena kita tidak mungkin bisa menjadi jawaban doa bagi orang lain kalau kita pas-pasan, secukupnya. Saudara, jangan salah, kita bukan materialistis. Tetapi coba rubah mindset kita, rubah cara berpikir kita. Kalau selama ini kita berdoa dengan segala kerendahan hati, secukupnya saja. Sekali lagi itu tidak salah. Tetapi ketika saudara memiliki sesuatu lebih, saudara bukan hanya mendoakan agar orang lain bisa membeli beras. Saudara bukan hanya mendoakan orang lain bisa membeli sepatu untuk anak-anaknya atau buku untuk anak-anaknya. Tetapi saudara menjadi jawaban doa. Ketika orang itu berdoa, Tuhan berikanlah saya berkat agar aku bisa membeli buku untuk anak-anakku. Saudaralah menjadi jawaban doa mereka. Saudara bisa membelikan sesuatu untuk bisa membeli buku orang lain. Amin, saudara. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Jadi mari, kalau selama ini saudara barangkali berdoa ya, yang penting cukup untuk diriku. Sekali lagi itu tidak salah. Tetapi Allah ingin, dan ada 2 ayat yang sudah kita baca tadi. Baik di dalam Ibrani pasal 6 maupun Yohanes pasal 10 ayat 10. Itu imani dan itu harapan, keinginan Tuhan. Karena apa? Apa yang kita doakan itulah yang akan dikerjakan Tuhan. Apalagi kita berdoa secara ekstrim. Nanti kita akan lihat ada beberapa contoh. Orang yang meminta sesuatu yang sebetulnya itu tidak masuk akal. Tetapi itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Sekali lagi nanti akan saya berikan beberapa contoh. Ada pribadi-pribadi yang permintaannya tidak masuk akal. Tetapi itu yang diberikan oleh Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Tentu kita ingat di dalam Matius pasal yang ke-8 di sana. Ada seorang perwira yang kebetulan hambanya lumpuh. Hambanya sedang sakit, saudaraku. Hambanya sangat menderita. Apa yang dikerjakan oleh seorang perwira ini? Dia berdoa secara radikal. Dia berani memohon sesuatu kepada Tuhan Yesus. Dia tuh tidak cuma ngomong, Tuhan kalau boleh Tuhan datang ya ke rumahku. Tidak. Dia tidak ngomong, Tuhan kalau boleh Tuhan cobalah kunjungi. Barangkali hambaku ketika engkau datang bisa sembuh. Tidak. Tapi doanya dengan berani, dan Alkitab katakan, saudara bisa baca ini, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu sembuhlah hambanya. Jadi saudaraku, Tuhan tidak akan marah. Sekali lagi, Tuhan tidak akan marah ketika saudara minta sesuatu yang mungkin itu tidak masuk akal. Tuhan tidak akan marah walaupun saudara minta sesuatu yang mungkin itu ekstrim. Saudara berani. Satu saat, kalau saudara membaca di dalam kitab Mazmur, Tuhan pernah menantang kepada bangsa Israel. Tuhan pernah nantang kepada bangsa Israel, hendaknya kamu bukan hanya minta kampung. Kamu bukan hanya minta desa. Kamu bukan hanya minta kecamatan. Kalau kamu minta bangsa-bangsa pun akan kuberi. Luar biasa saudaraku. Artinya apa? Tuhan
Tuhan mau kita bukan hanya minta yang sepele-sepele. Tuhan mau kita bukan hanya minta yang sederhana-sederhana, yang simple, yang umum, yang biasa, yang luar biasa pun Tuhan akan kasih. Asal kita mau berdoa dengan berani. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Mazmur pasal 2 ayat 8. Mintalah kepadaku. Wah, ini tawaran yang luar biasa ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Bukan cuma minta desa, bukan cuma minta kecamatan-kecamatan, kamu minta bangsa pun ku kasih. Artinya apa? Walaupun permintaan kita mungkin besar, saudaraku, tidak masuk akal. Kalau kita mau minta dengan berani, Tuhan akan kasih. Amin, saudara. Tapi sering kita minder. Sering kita minder, ya. Pernahkah saudara berdoa, Tuhan, aku berdoa agar anak-anakku nanti semua sukses semua. Pernahkah kita berdoa begitu? Saudara jangan berdoa begini, Tuhan, aku ingin anak-anakku ya cukup tamat SMA sudah, Tuhan. Jangan. Doakan kepada anak-anakmu, jangan cuma yang penting tamat SMA cukup, Tuhan. Itu sudah lumayan. Jangan doakan anak-anakmu, aku ingin anak-anakku sukses semua. Ini berdoa yang walaupun mungkin dilihat dari latar belakang kita, kayaknya tidak mungkin. Apalagi untuk saat ini saingan bisnis, saingan di bidang apapun begitu ketat. Tetapi kalau saudara berani berdoa, aku ingin anak-anakku sukses, itu yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Amin, saudara. Itu yang akan dilakukan oleh Tuhan. Jangan melihat keadaan kita sendiri, tapi lihat kehebatan Tuhan kita. Amin. Kita lihat hebatnya Yesus. Jangan melihat, aduh saya punya latar belakang begini. Tidak ada keluargaku yang tamat lebih dari SMA. Jadi kalau aku berdoa cukup anak-anakku sampai SMA itu sudah lumayan. Jangan. Ayo, kita harus berdoa dengan berani. Jangan sampai kita hanya berdoa, ya Tuhan, kalau boleh berkati aku agar aku bebas dari hutang. Jangan begitu, saudaraku. Walaupun kita punya hutang, jangan hanya berdoa. Bukan hanya melunasi hutang, tetapi kita juga berdoa. Bukan hanya melunasi hutang, tetapi aku juga punya tabungan sendiri. Nah, ini yang luar biasa, saudaraku. Kalau saudara hanya berdoa, Tuhan berkati saya agar aku bisa melunasi hutang-hutangku, maka itu yang akan kita terima, tetapi kita tidak punya tabungan. Coba, selain kita berdoa, Tuhan memberkati kita agar kita bisa melunasi hutang. Ini contoh aja. Kita juga berdoa, Tuhan aku juga ingin punya tabungan. Amin, saudara. Aku juga ingin punya tabungan. Jadi saya rindu. Kalau mungkin selama ini saudara berdoa yang normal-normal saja. Kalau mungkin saudara berdoa yang hanya standar saja. Rata-rata saja. Umum saja. Izinkan firman Tuhan kali ini menggerakkan saudara, memotivasi saudara, mau berdoa dengan radikal, berdoa dengan ekstrim, berdoa dengan berani. Amin, saudara. Amin, saudara. Contohnya Petrus. Contoh yang konkret. Ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya. Ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, apa permintaannya Petrus? Petrus ngomong, kalau memang engkau suruhlah aku berjalan di atas air. Ini permintaan radikal, saudaraku. Ini permintaan tidak masuk akal.
Mungkin ketika Petrus ngomong sama Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air. Murid-murid yang lain, teman-teman ngomong, Petrus, kamu ini sudah sinting barangkali begitu. Kamu ini sudah tidak waras Petrus. Minta ya minta, tetapi jangan kelewatan. Kalau Yesus berjalan di atas air itu wajar. Tapi siapa kamu Petrus? Petrus siapa kamu? Periksa diri, koreksi diri. Mungkin Petrus mendengar suara-suara sumbang dari teman-temannya. Minta ya minta, tetapi untuk berjalan di atas air itu tidak mungkin. Tapi kita lihat, walaupun permintaan Petrus tidak masuk akal, tapi Petrus minta dengan berani, saudaraku. Dan Tuhan Yesus tidak marah. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Matius pasal 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wow, ini permintaan yang tidak bisa diterima di otak manusia, saudaraku. Ini tidak bisa, permintaan yang tidak mungkin, berani sekali. Kok sampai Petrus ngomong begitu, minta, bisa seboleh saja kamu minta yang lain. Tapi untuk minta berjalan di atas air itu tidak mungkin. Tetapi apa jawaban Yesus? Kata Yesus, datanglah, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Yesus tidak marah, saudaraku. Walaupun permintaan Petrus tidak masuk akal. Tuhan Yesus tidak marah walaupun permintaan Petrus ekstrim, radikal, saudaraku. Dan apa yang diminta Petrus, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Apa yang menjadi permintaanmu saat ini di hadapan Tuhan? Apa yang menjadi beban hidupmu saat ini? Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi unek-unekmu? Mungkin sepertinya, ini terlalu ekstrim kalau aku minta sama Tuhan. Ini sepertinya mustahil akan aku terima. Mungkin saudara selama ini sempat berpikir ini, aku mau minta yang biasa-biasa saja. Padahal saudara punya keinginan, padahal saudara punya harapan, padahal saudara punya impian yang lebih daripada itu. Tetapi saudara berpikir, ini kayaknya mustahil. Biarlah kita belajar dari Petrus. Walaupun permintaannya tidak masuk akal untuk berjalan di atas air, akhirnya permintaan Petrus dikabulkan oleh Yesus. Kalau Tuhan Yesus bisa mengabulkan permintaan Tuhan Yesus walaupun tidak masuk akal, Tuhan Yesus pun juga akan mengabulkan permintaan saudara walaupun mungkin itu tidak masuk akal. Amin, saudara. Saudara yakin akan hal ini? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo, jadi jangan meragukan kedahsyatan Tuhan. Jangan meragukan kuasa Tuhan, saudaraku. Ketika saudara berpikir, apakah Tuhan mampu menjawab doa-doaku ya? Apakah Tuhan bisa memenuhi keinginanku yang sepertinya sulit, yang sepertinya ekstrim? Ketika saudara berpikir begitu, tanpa saudara sadari, saudara sementara membatasi kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang bekerja di bidang bisnis, wah sepertinya kayaknya tidak mungkin aku buka usaha ini di Labuan Bajo. Saingan begitu berat, saingan begitu banyak. Mungkin saudara pernah sempat berpikir begitu. Aku tidak punya modal, aku tidak punya koneksi, aku tidak punya relasi yang banyak. Aku tidak punya backing.
Mungkin saudara sempat pernah berpikir seperti itu. Ayo izinkan firman Tuhan ini membuka wawasan saudara. Menginspirasi saudara. Bahwa apa yang kita minta itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Amin saudara. Contoh lagi Yosua. Contoh Yosua. Ketika Yosua akan berperang dengan Yerusalem. Bertempur di dekat Gibeon. Apa permintaan Yosua? Coba kita baca. Di dalam Yosua pasal yang ke-10. Ini permintaan yang radikal juga saudaraku. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel. Dia ngomong di depan orang Israel. Dia ngomong sama Tuhan di depan orang Israel. Apa katanya? Matahari berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Saudara. Mungkin ketika kita mendengar Petrus minta sama Tuhan berjalan di atas air. Ya mungkin masih agak lumayan. Tetapi kalau saudara membaca Alkitab ini dari Kejadian. Sampai di Musa. Di mana ada hamba-hamba Tuhan. Ada nabi-nabi hebat. Tidak pernah ada yang berdoa. Tidak pernah ada yang meminta. Matahari berhenti. Tidak pernah ada yang berdoa, bulan berhenti. Biarpun dia Abraham, biarpun dia Ishak, biarpun dia Yakub, biarpun dia Adam, saudaraku, Nuh dan sebagainya. Tidak ada yang berdoa seperti itu, matahari berhenti. Dan Alkitab tadi mengatakan, Yosua memohon kepada Tuhan, itu di depan orang Israel. Kalau seandainya saya ini Yosua saudara orang Israel. Lalu saya berdoa memohon di depan saudara. Matahari berhenti. Bulan berhenti. Pasti saudara akan ngomong gembalaku ini mungkin sedang sakit. Gembalaku ini mungkin sedang salah minum obat. Mana mungkin matahari bisa berhenti. Sedangkan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud dan sebagainya tidak pernah berdoa seperti itu. Musa pun yang dipakai Tuhan dengan luar biasa tidak pernah berdoa seperti itu. Ini kok doanya matahari berhenti. Ini doa yang terlalu berani ini. Ini doa yang tidak masuk akal ini. Tetapi kita lihat, apakah Tuhan marah ketika dia mendengar doanya Yosua? Kita lihat ayat selanjutnya. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Amin saudara. Wow. Bayangkan doa Yosua minta matahari berhenti. Matahari berhenti. Minta berlambat-lambat, berlambat-lambat. Bulan berhenti, berhenti. Saudara, kita lihat di sini. Jadi, apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, mungkin menurutmu itu tidak mungkin. Mungkin menurutmu mustahil. Kalau saudara berani berdoa seperti Yosua, seperti Petrus,
Itu yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Itu yang akan dilakukan oleh Tuhan. Walaupun mungkin permintaanmu tidak masuk akal. Sekali lagi, walaupun mungkin itu permintaanmu tidak masuk akal. Tetapi kalau saudara berani berdoa, itu yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Ayo, saya dorong. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Yesus kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, hingga sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Kalau Yesus, Tuhan kita bisa membuat Petrus bisa berjalan dengan di air, saudaraku. Begitu juga dengan Yosua. Hal yang sama juga akan dikerjakan Yesus ketika kita berdoa dengan berani. Apalagi masalah-masalahmu. Om, sepertinya aku sulit mendapatkan jodoh om. Om, sepertinya sulit om. Aku memiliki keturunan dari buah perkawinanku om. Umurku sudah sekian om. Om, sepertinya sulit usahaku akan maju om. Karena kiri kanan muka belakang itu adalah orang-orang yang begitu hebat om. Sepertinya sulit om, sepertinya sulit. Ayo naikkan doa dengan berani. Amin saudara. Naikkan doa dengan berani. Kalau Tuhan sanggup menolong Yosua, Tuhan sanggup menolong Petrus, Tuhan yang sama akan sanggup menolong saudara dan saya. Saudara yakin akan hal ini? Saudara yakin? Amin. Jadi itulah yang walaupun mungkin itu barangkali seperti permintaan yang tidak masuk akal, permintaan gila. Tetapi itulah yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Jadi kita berdoa jangan hanya, ya Tuhan izinkan anakku bisa tamat SMA saja. Izinkan aku bisa hidup, yang penting bisa bertahan hidup. Jangan saudaraku. Tuhan bisa melakukan lebih dari apa yang kita gumulkan. Tuhan bisa melakukan lebih dari apa yang menjadi beban hidup kita. Satu contoh lagi. Kalau saudara membaca di dalam kitab Samuel. Di dalam 1 Samuel ada seorang ibu yang sudah divonis Tuhan. Tidak akan punya anak. Seorang ibu yang sudah diputuskan oleh Tuhan, kamu mandul. Siapa dia? Hana. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel. Ini tidak saya siapkan saudaraku, cuma saya ingat. Coba bisa ditayangkan 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-5 kalau tidak salah. Tuhan punya keputusan. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tuhan telah menutup kandungan Hana. Artinya apa? Keputusan Tuhan, vonis Tuhan. Hana tidak bisa melahirkan, Hana tidak bisa punya anak. Itu keputusan Tuhan. Tetapi apakah Hana pasrah dengan keputusan Tuhan itu? Apalagi ini keputusan Tuhan, bukan keputusan manusia, saudaraku. Ini keputusan Tuhan, kamu tidak akan punya anak, kamu tidak bisa mengandung, kamu mandul. Apa yang dilakukan oleh Hana? Hana tidak menyerah dengan keadaan. Haleluya. Hana tidak menyerah dengan keputusan Tuhan. Tetapi dia berdoa dengan ekstrim. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan berani. Ketika Tuhan mendengar doa daripada Hana. Secara ekstrim, secara radikal dengan berani. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan punya keputusan berubah. Amin saudara. Tuhan keputusannya sendiri dirubah
baik, kalau gitu aku akan buka kandunganmu. Dan lahirlah Samuel. Amin saudara. Dialah di sini. Jadi saudara jangan melihat keadaanmu. Lihat kehebatan Tuhan kita Yesus. Amin. Saudara jangan melihat latar belakangmu. Lihat kedahsyatan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit, saudaraku. Bagi Tuhan gampang merubah fakta. Pernah saya katakan dari tempat ini, mungkin faktanya saudara tidak punya anak, saudara mandul. Maaf mungkin ya. Mungkin faktanya saudara tidak mungkin usahamu tidak bisa berkembang karena dihimpit oleh pengusaha-pengusaha besar. Mungkin itu yang terjadi. Saya mau kasih tahu ada fakta di atas segala fakta. Bagi Tuhan tidak sulit mengubah fakta. Amin saudara. Ayo. Kalau Tuhan bisa menolong Petrus mengadakan sesuatu yang luar biasa. Yosua begitu juga dengan Hana. Tuhan yang bisa mengubah keputusannya sendiri. Sehingga Hana bisa melahirkan anak. Setelah dia melahirkan Samuel, masih melahirkan anak-anak yang lain, saudaraku. Luar biasa. Padahal Tuhan sudah putuskan kamu mandul. Tetapi ketika Tuhan mendengar doa Hana yang begitu berani. Doa Hana yang begitu ekstrim. Doa Hana yang begitu radikal. Tuhan mengubah keputusannya. Dan akhirnya Hana melahirkan anak. Di dalam Efesus pasal yang ketiga. Kita lihat di sana Efesus pasal yang ketiga. Apa kata firman Tuhan? Ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Yesus dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta, saudaraku. Asal kita mau berdoa dengan berani. Asal kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Asal kita mau berdoa dengan radikal. Itu yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik. Ayo. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini mendorong saudara. Jangan melihat keadaanmu sendiri. Om, dokter bilang begini om. Om, dokter bilang begini om. Saudara, kita menghormati keputusan dokter. Kita menghargai keputusan dokter. Tetapi ada dokter di atas segala dokter yang bisa merubah fakta. Amin saudara. Kita punya dokter di atas segala dokter yang bisa memutarbalikkan situasi yang mustahil menjadi tidak mustahil. Untuk itu mari saudaraku. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi beban hidupmu saat ini? Sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan kepada Yesus. Sepertinya itu mustahil. Ayo saya berikan waktu 1 menit untuk saudara berhubungan langsung dengan Tuhan. Ini Tuhan permintaanku. Ini Tuhan harapanku. Memang sepertinya itu sulit. Memang sepertinya itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Kita nyanyi satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang tak. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dimulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada
Engkau baik luar biasa. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau penjaga. Ku kuat karena kau penopang. Hidupku hanya ditentukan oleh-Mu. Mari saudara, dengan kasih saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ayo, sementara saudara menyanyikan pujian ini, imani, yakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berisannya disediakan bagiku, kuliangkan dan dipakai Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, 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 amin. Ayo, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi beban hidupmu, kau akan sampaikan dengan berani. Tak usah takut, Tuhan Yesus tidak akan marah, saudaraku. Amin, amin, haleluya. Kuliangkan dan sekali lagi bagi Tuhan, bagi Tuhan. Dengan kasih Bapak Yusuf Aritona maju ke depan, berdoa untuk firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan.